Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Kartika dan teman-teman semua. Perkenalkan kita dari kelompok 4, TIA 1, ingin merepresentasikan jurnal yang kita ambil mengenai Design of Experiment dengan judul Experimental and Statistical Optimization of FDM 3D Printing Parameters for Improved Surface Roughness and Specific Bending Load. Dengan anggota kelompok itu Davin Fadlan Sutresna dengan NFP 097, dan saya sendiri Larasati Harefa Kunanadiana dengan NFP 025, kemudian Zelda Rizalti dengan NFP 026, dan Nicholas Anantapakpahan dengan NFP 058, dan Arzetio Irhamna Syabani dengan NFP 112. Boleh di next. Jadi untuk introduction-nya, pada era industri ini, perusahaan penghasil wind turbine ini berupaya untuk memenuhi permintaan pasar dengan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, namun biaya produksi yang rendah dan juga sifat mekanik terkontrol. Lalu untuk menjawab permasalahan ini, terdapat teknologi Fused Deposition Modeling atau FDM, salah satu bagian dari additive manufacturing. FDM ini memberikan solusi inovatif karena mampu membuat produk bergeometri kompleks dengan efisiensi material tinggi dan limbah yang minim. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam FDM ini. Di antaranya adalah kualitas hasil cetak sangat dipengaruhi oleh parameter proses, mulai dari layer thickness, infill, orientasi, suhu, dan kecepatan. Kemudian, parameter yang tidak terkontrol dapat menyebabkan permukaan kasar, porositas tinggi, dan kekuatan rendah. Lalu diperlukan strategi optimasi agar hasil cetak konsisten dan sesuai spesifikasi. Bisa di next. Kemudian pengaplikasian pada bilah turbin angin ini ialah bilah turbin angin memiliki geometri kompleks dan menuntut akurasi serta kekuatan tinggi. Kemudian FDM ini telah digunakan untuk pembuatan bilah skala kecil dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Dan riset optimasi parameter FDM untuk turbin angin ini masih terbatas, sehingga fokus pada penelitian ini ialah untuk mengoptimalkan parameter pencetakan, mulai dari layer height, orientasi, dan infill density. Serta pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Taguchi, ANOVA GLM, dan RSM untuk menentukan parameter terbaik. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama adalah material, proses, dan parameter. Penelitian dilakukan dan mengamati proses 3DP dengan detail sebagai berikut. Yang pertama adalah material 3DP, yaitu filament PLA berdiameter 1,75 mm. Lalu yang kedua adalah produk 3DP, yaitu baling turbin angin berdiameter 180 x 70 x 10 mm, didesain melalui computer aided design. Lalu yang ketiga adalah parameter produk, yaitu yang pertama adalah ketebalan layer, yaitu 0,1, 0,2, dan 0,3 mm. Parameter kedua yaitu orientasi pencetakan, yaitu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Lalu parameter yang ketiga adalah infill density, yaitu 5%, 10%, dan 15%. Lalu untuk spesifikasi alat 3DP yang digunakan yaitu adalah Creality 3D printer dengan nozzle berdiameter 0,4 mm, suhu nozzle 210 derajat Celcius, dan suhu bed 60 derajat Celcius. Lalu berikut adalah bentuk dan dimensi dari produk 3DP, lalu ada orientasi pencetakan produk 3DP yang dimaksud, dan terakhir adalah infill density dari produk 3DP. Lalu yang selanjutnya adalah metode DOE dan metode pengujian digunakan. DOE yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Taguchi. Metode Taguchi ini digunakan untuk mengoptimalkan nilai surface roughness dan bending load dari produk 3DP yang dibuat. Matriks L9 Taguchi dengan 3 input parameter yaitu ketebalan layer, orientasi pencetakan, dan infill density digunakan untuk menjalankan DOE ini. Surface roughness diuji menggunakan alat Mito Toyo dan dinilai dengan standar ISO seperti berikut. Lalu bending load diuji dengan 3-point bending test menggunakan alat tensilan universal testing machine dengan kecepatan crosshead sebesar 5 mm per menit. Dan yang didapatkan dari pengujian akan dianalisis hubungan sebab akibatnya dengan general linear model atau GLM dan response surface method atau RSM. Kemudian masuk ke hasil berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama untuk surface roughness atau kekasaran permukaan, didapatkan hasil yang paling bagus atau permukaan yang memiliki permukaan yang paling halus itu didapat untuk spesimen L9 dengan layer height adalah 0,3 mm, building orientation 90 derajat, dan infill density 10%, yang menghasilkan surface roughness sebesar 0,83 mikrometer. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada orientasi 90 derajat, stylus pengukur bergerak searah dengan garis layer, yang dimana layer lain yang biasanya terlihat justru hilang saat diukur, yang menjadikan permukaan tersebut terlihat mulus meskipun layer height besar. Ditambah dengan dengan infill 10% itu membuat bagian atas cukup stabil tanpa over extrusion. Kemudian hasil yang memiliki permukaan paling kasar didapat di spesimen L7 dengan layer height 0,3 mm, building orientation 0 derajat, dan infill density 15%, yang menghasilkan kekasaran permukaan sebesar 20,95 mikrometer. Hal ini bisa terjadi dikarenakan layer height yang besar, yaitu sebesar 0,3 mm, yang membuat permukaan menjadi sangat berundak. Selain itu, orientation 0 derajat itu mengakibatkan stylus mengukur melawan arah layer, sehingga garis layer menjadi muncul dengan jelas. Dan infill yang tinggi sebesar 15% meningkatkan internal tekanan sehingga permukaan menjadi makin bergelombang. Kemudian yang kedua untuk specific bending loading itu didapatkan hasil yang paling bagus itu di spesimen L7 yang memiliki layer height 0,3 mm dengan orientasi 0 derajat dan infill 15%. Hal ini mengakibatkan adanya nilai specific bending loading sebesar 9,32 Newton per gram. Hal ini bisa terjadi dikarenakan orientasi yang 0 derajat tadi membuat layer searah dengan gaya bending yang membuat spesimen ini paling kuat menahan tekukan. Kemudian infill 15% membuat strukturnya
menjadi solid dan juga kaku. Ditambah dengan layer height yang tinggi, membuat bonding antar layer menjadi lebih tebal dan meningkatkan stiffness. Sementara untuk hasil yang memiliki specific bending loading paling rendah itu di L8, yang memiliki layer height 0,3 mm, orientasi 45 derajat, dan infill 5%, menghasilkan specific bending load yaitu sebesar 0,81 Newton per gram. Hal ini bisa terjadi dikarenakan orientasi 45 derajat mengakibatkan gaya bending memotong layer secara diagonal yang membuat L8 itu menjadi lebih cepat patah. Kemudian infill yang rendah membuat bagian dalam dari L8 itu kosong dan menjadi mudah untuk dideformasi. Selain itu juga meskipun layer height-nya besar, namun kurang rapi yang bisa menambah kelemahan. Mungkin bisa di next. GLM. Kemudian GLM. GLM itu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dan variabel respons dengan mempertimbangkan interaksi dan efek linear. GLM di jurnal ini digunakan untuk menentukan signifikansi dan kontribusi setiap parameter pencetakan 3D terhadap kekasaran permukaan dan beban lentur spesifik, serta membantu mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan faktor yang paling berpengaruh baik untuk kekasaran permukaan atau surface roughness dan specific bending load atau kekuatan tarik adalah building orientation dengan persentase masing-masing yaitu 71,89% dan 44,68%. Mungkin bisa Baik, berikutnya merupakan analisis dari GLM, metode GLM. Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor building orientation memberikan pengaruh paling besar terhadap kedua karakteristik hasil, yaitu 71%, 71,89% terhadap surface roughness dan 51,81% terhadap specific bending load. Dengan kata lain, arah pencetakan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas akhir produk cetak. Kombinasi parameter terbaik yang diperoleh melalui metode GLM ini adalah layer height-nya 0,1 mm, building orientation-nya 0%, 0 derajat, dan infill density-nya 10%. Hingga kombinasi ini menghasilkan keseimbangan optimal antara kekuatan lentur dan kehalusan permukaan, serta menghasilkan spesimen dengan sifat lebih lentur dan tidak mudah patah. Next. Dan berikutnya adalah analisis dari metode RSM. Jadi penelitian ini dilanjutkan menggunakan metode RSM untuk melihat hubungan antara faktor dengan cara yang lebih mendalam. RSM memungkinkan peneliti menganalisis hubungan nonlinear antara variabel dan interaksi antar faktor. Metode ini digunakan untuk memahami pengaruh langsung dari tiap parameter utama, yaitu layer height, building orientation, dan infill density terhadap hasil cetak. Melalui analisis menggunakan metode ini, peneliti dapat mengetahui faktor mana yang paling signifikan serta berapa besar kontribusi masing-masing parameter terhadap perubahan hasil. Diketahui bahwa faktor yang paling dominan terhadap surface roughness adalah building orientation sebesar 59,42% dan layer height 13,59%. Sedangkan untuk specific bending load, faktor utama yang berpengaruh adalah building orientation sebesar 51,37%. Metode RSM menemukan bahwa hasil cetak tidak hanya dipengaruhi oleh masing-masing faktor secara terpisah, tetapi juga oleh bentuk hubungan antara dua faktor. Pada penelitian ini, RSM memberikan kombinasi 0,3 mm, 68,91 derajat, dan juga 14,89% yang menghasilkan material lebih rapuh meskipun nilai bending load-nya lebih tinggi secara prediksi. Next. Dan berikutnya merupakan hasil validasi eksperimental. Jadi metode GLM ini terbukti lebih akurat dibandingkan RSM karena memiliki error yang lebih kecil, yaitu 14,67% dan juga 19,89%. Dan hasil eksperimennya lebih mendekati prediksi. Secara fisik, cetakan dengan parameter GLM menunjukkan sifat yang lebih halus, kuat, dan tahan deformasi. Sedangkan cetakan dengan parameter RSM cenderung kasar, kaku, dan mudah retak. Next. Oke, baik. Pada bagian kesimpulan ini, saya akan menyampaikan poin utama dari penelitian yang berfokus pada optimalisasi parameter proses FDM untuk meningkatkan kualitas permukaan dan beban lentur spesifik pada bilah turbin angin skala kecil. Dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa build orientation merupakan parameter yang paling berpengaruh. Faktor ini memberikan kontribusi sebesar 71,89% terhadap kekasaran permukaan dan 51,81% terhadap beban lentur spesifik. Artinya, orientasi percetakan memiliki peranan besar dalam menentukan kualitas akhir dari produk FDM. Penelitian ini juga membandingkan dua pendekatan optimasi, yaitu General Linear Model dan Response Surface Methodology. Berdasarkan GLM, parameter terbaik yang direkomendasikan adalah layer height, yakni 0,1 mm, build orientation 0 derajat, dan infill density 10%. Kombinasi ini menghasilkan permukaan yang lebih halus dan material yang lebih ulet. Namun, ketika menggunakan metode RSM, hasilnya menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi material cenderung memiliki sifat lebih getas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter sangat bergantung pada kebutuhan spesifik produk. Apakah lebih fokus pada kekuatan dan ketahanan terhadap beban berulang? Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan parameter hasil GLM sebagai acuan dalam quality assurance pada proses FDM, karena mampu memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas permukaan dan kekuatan struktur. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar studi lanjutan dilakukan dengan menambahkan analisis mikrostruktur
pengujian material yang lebih beragam, serta penerapan metode optimasi berbasis algoritma cerdas untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif di masa depan. Mungkin demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.